Baik, pada saat ini kita akan masuk untuk mendalami pelajaran yang terakhir untuk kuartal ini dan kita bersyukur oleh karena kita bisa berjumpa siang hari ya, sedangkan em, biasanya malam, tapi oleh karena eh, ada acara di beberapa daerah, khususnya di Sulawesi Utara ini, mungkin juga di Papua, di bagian lain dari Pulau Sulawesi, dan juga di Kepulauan Maluku. Mungkin ada juga jemaat-jemaat yang beracara di malam hari. Itu sebabnya kita geser lebih awal untuk pendalaman kita. Baik, kita sekarang sudah berada pada pelajaran yang ke-13 ya. Pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir. Dan itu berarti kita semua sudah mendapat begitu banyak informasi dari buku pelajaran Sekolah Sabat sehubungan dengan apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk pelajaran yang ke-13, tanggal 21 sampai 27 Maret ini, judulnya adalah Berdiri dalam Seluruh Kehendak Allah. Itu judulnya. Dan di dalam judul dari Sekolah Sabat berbahasa Inggris adalah Standing in All the Will of God. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan pendeta bahwa manakala nanti kita memberikan persatuan kepada guru-guru sekolah sahabat yang ada di uh, jemaat kita masing-masing, jangan lupa tekankan cara belajar sekolah sahabat dengan sederhana, yaitu belajar dua konteks. Yang pertama adalah konteks dari teks, di mana kita mengadakan penggalian terhadap ayat-ayat Alkitab dalam pelajaran pekan yang sedang berlangsung. Lalu kemudian yang kedua, kita ambil makna untuk kehidupan kita saat ini sesuai dengan konteks kekinian kita, apa makna dari ayat-ayat tersebut bagi kita. Nah, mengapa penting untuk mendalami Alkitab? Kalau saudara lihat di buku pelajaran sekolah sahabat kita, di sudut kiri atas, di sana disebut pedoman pendalaman Alkitab. Itu sebabnya penting untuk mendalami Alkitab. Karena buku sekolah sahabat itu dibuat sebagai pedoman pendalaman Alkitab. Jadi kalau kita belajar sekolah sahabat, lalu tidak ada pendalaman Alkitabnya, maka salah satu objektif dari sekolah sahabat itu tidak tercapai. Karena di buku sekolah sahabat sudah dicatat di sana bahwa buku itu ada sebagai pedoman pendalaman Alkitab. Jadi saya pikir ini jelas. Jadi kita selesaikan konteks dari teks, lalu kemudian kita masuk pada konteks kekinian. Pertama-tama mari kita review pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam pelajaran yang ke-13, maka kita sudah berada pada topik yang terakhir untuk judul atau tema besar, yaitu menyatukan surga dan bumi. Kristus dalam Filipi dan Kolose. Jadi eh, tema besar ini kita sudah bahas selama 12 sabat dan pada saat ini kita masuk pada bagian yang terakhir atau topik yang terakhir dari tema besar ini, yaitu pelajaran yang ke-13, Standing
in all the will of God. Yang di sekolah sahabat kita diterjemahkan berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Sebenarnya judul ini kalau kita perhatikan itu diambil dari Kolose pasal 4 ayat 12. Jadi penulis sekolah sahabat mengambil ini dari Kolose pasal 4 ayat 12. Di sana disebutkan supaya katanya you may stand perfect and complete in all the will of God. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa judul ini sebenarnya adalah bagian dari Kolose pasal 4 ayat 12. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan dapati bahwa kata-kata Rasul Paulus dalam bagian akhir dari suratnya kepada jemaat Kolose berisi kasih dan perhatian yang tulus bagi jemaat. Contoh, Kolose pasal 4 ayat 7 dan 9. Di sana dia tuliskan Tikitus, Tikikus dan Onesimus, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian dalam Kolose pasal 4 ayat 14 di sana ada Lukas dan Demas yang kekasih. Lukas seorang dokter ya, tabib yang kekasih. Lalu kemudian kasih Paulus kepada rekan-rekan kerja adalah kasihnya juga kepada jemaat. Dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 14, Paulus menampilkan parade pasukan Kristus yang pemberani dalam pertempuran rohani. Yang pertama kita sudah lihat tadi ada Tikikus, lalu kemudian Onesimus. Nah, Rasul Paulus mengutus dua orang ini untuk datang kepada jemaat, untuk menghibur jemaat, dan juga supaya mereka mengetahui keadaan Paulus. Lalu kemudian di sana ada Aristarkus, teman Paulus di penjara karena Kristus. Aristarkus ini Aristarkus ini dia adalah seorang Kristen Yahudi, jadi dia disunat. Dia mengirim salam, lalu juga Markus, sepupu dari Barnabas. Dia membawa pesan baik kepada Paulus maupun juga kepada jemaat. Dia juga mengirim salam. Dia adalah seorang Kristen yang bersunat. Lalu kemudian Yesus atau Justus adalah teman sekerja Paulus. Dia juga mengirim surat. Maksud saya dia juga mengirim salam kepada jemaat. Lalu kemudian dia adalah seorang Kristen Yahudi, jadi dia Kristen yang bersunat. Ada juga Efrapas dari Kolose yang selalu berdoa untuk mereka supaya mereka berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dia sangat peduli kepada jemaat Kolose, juga kepada jemaat Laodikia dan Hierapolis. Dia juga mengirim salam. Lalu begitu pula Lukas sang dokter, dia juga mengirim salam. Dan juga Demas. Demas juga mengirim salam untuk jemaat. Nah, maksud dari Rasul Paulus menuliskan semua ini agar supaya jemaat itu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kita bisa lihat itu dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, setidaknya ada 3 tema utama. Yang pertama, tugas misi adalah usaha bersama dari orang-orang yang bekerja sama dalam hubungan yang erat. Lalu kemudian yang kedua,
Karena tugas misi adalah usaha bersama, maka para pemimpin gereja dan misionaris harus bekerja dengan tujuan yang jelas dalam pikiran sehingga anggota-anggota jemaat dapat berdiri teguh dan berkeyakinan penuh. Lalu kemudian tema yang ketiga adalah kasih yang mendalam kepada Yesus menyingkirkan segala kemungkinan untuk berkompromi dengan standar dunia dan dengan materialisme yang menjadi ciri khas dari standar dunia itu. Sekarang mari kita masuk pada konteks dari teks. Yang pertama adalah ayat hafalan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita lihat. Kita coba terjemahan baru ya. Di dalam terjemahan baru disebutkan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan begini. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kalau kita lihat dari King James Version dan dari New International Version, teman-teman bisa lihat um, ada sedikit perbedaan terjemahan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, di sana disebutkan dalam segala hal. Bahasa Indonesia sehari-hari dalam segala keadaan. Poinnya adalah bahasa Indonesia menerjemahkan segala. Kalau segala di dalam bahasa Indonesia itu nuansanya jamak, bukan tunggal. Nah, sedangkan di dalam Alkitab berbahasa Inggris kita ambil dua contoh yaitu King James Version, lalu kemudian eh, sorry ini bukan New International Version ya, ini adalah um, New American Standard. Terjemahan ini adalah New American Standard. Saya perbaiki dulu. Saya perbaiki dulu ya supaya oke. Ya. Jadi dalam New American Standard di sana disebutkan everything sama seperti dalam King James Version. Selebihnya boleh kita katakan sama. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dari Nestle Aland Bible Novum Testamentum, kita lihat di sana kata yang digunakan di sana adalah panti. Ini adalah bentuk tunggal. Jadi everything. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya penggunaan kata ini. Eh, Kalau kita lihat kata yang digunakan dalam ayat hafalan kita dari bahasa aslinya, di sana ada bentuk adjektif, ya, ada bentuk adjektif, datif, singular dari kata pas. Itulah kata panti. Jadi dia bentuk singular, bukan plural. Bahasa Indonesia menerjemahkan segala, memberi nuansa jamak. Bahasa Inggris menerjemahkan lebih hurufiah dengan bentuk tunggalnya diterjemahkan dalam bentuk tunggal.
Panti diterjemahkan everything, setiap hal atau setiap perkara. Lalu kemudian mari kita lihat dia punya kata kerja itu, yaitu mengucap syukur, dia dalam bentuk imperatif. Kata Eukaristeo ini dia muncul di dalam em, bentuk imperatif aktif orang kedua jamak. Jadi Rasul Paulus katakan, kamu semua atau kamu lebih dari satu orang, yaitu kepada jemaat, kamu harus mengucap syukur. Karena itu dalam bentuk imperatif perintah. Atau boleh dikatakan, kamu beri ucapan syukur untuk everything, untuk setiap hal. Nah, teman-teman pendeta, penting sekali penggunaan kata setiap hal. Latar belakang yang sedang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu, atau konteks yang dialami Paulus pada waktu itu, dapat kita rasakan mempengaruhi penggunaan kata yang dia gunakan. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20, kalau kita lihat di sana, Rasul Paulus menggunakan kata dalam bentuk jamak. Dan kata kerjanya dalam bentuk participle. Sehingga diterjemahkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Umum. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Namun kali ini Rasul Paulus katakan, beri ucapan syukur untuk setiap perkara. Untuk setiap hal. Mengapa penting kata setiap ini? Karena ada peristiwa tertentu, peristiwa tunggal yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa saja tidak menyenangkan. Dan Rasul Paulus dalam pelayanannya kepada Kristus, dia mengalami banyak tiap perkara atau tiap hal atau hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tidak menyenangkan yang saya maksudkan artinya dia susah dalam pelayanannya, disusahkan oleh keadaan itu. Contoh, ketika dia menyurat kepada orang Kolose, dia sedang berada dalam penjara, itu dia katakan demikian. Tapi hal itu harus membuat dia mengucap syukur. Jadi hal yang sama dia berikan arahan kepada umat-umat yang ada di jemaat dalam hal ini. Jika kita lihat ayat hafalannya adalah jemaat Tesalonika, dia katakan, kamu beri ucapan syukur untuk setiap perkara, sekalipun perkara itu adalah perkara yang tidak menyenangkan. Jadi Rasul Paulus sedang menggambarkan bahwa setiap perkara, manakala kita mengucap syukur, maka itu berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ajaran Kristus. Kristus sendiri mengalami satu perkara itu, yaitu dia mati di kayu salib. Dan dia mengucap syukur. Karena di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang mungkin tidak menyenangkan dari kacamata duniawi, apalagi kalau standar yang digunakan di sana adalah standar materialisme, maka seorang yang tidak dewasa, yang tidak berdiri teguh, dia akan menganggap itu
adalah peristiwa yang tidak menyenangkan dan dia tidak akan mengucap syukur. Tapi mengucap syukur sekalipun dalam setiap perkara, dalam arti termasuk perkara yang tidak menyenangkan dari standar duniawi dengan ukuran materialisme, kalau seorang mengucap syukur, itu bukti bahwa Kristus ada dalam orang itu. Kalau kita lihat Rasul Paulus, di dalam perjalanan jangkauan keluarnya, bukan main saudara ya, dari 21.565 kilometer yang ditempuhnya, hampir semua adalah dilakukan dengan berjalan kaki. Ya selebihnya dia lewat laut. Waktu itu belum ada pesawat ya teman-teman, jadi dia lewat laut. Namun selebihnya jalan kaki. Begitu banyak penderitaan yang dialami jika standar dunia yang digunakan. Lalu kemudian Rasul Paulus mau agar supaya keadaan yang dia alami dalam pelayanan menjadi semangat bagi jemaat yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang juga mungkin dalam hal yang berbeda mengalami hal yang sukar seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus mengirim rekan-rekan sepelayanan untuk menyampaikan keadaan mereka kepada jemaat, sekaligus nanti keadaan jemaat disampaikan juga kepadanya. Jadi kita lihat betapa penting mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang menurut kacamata dunia itu tidak menyenangkan. Nah, Rasul Paulus menyebutkan beberapa nama. Tadi kita sebutkan di bagian review. Ada di sana Aristarkus, Markus, dan Justus. Mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan dari kalangan orang Yahudi dan mereka bersunat. Ada juga yang tidak bersunat, yaitu Epaphras, Lukas, dan Demas. Apa maksud dari Rasul Paulus menyampaikan akan hal ini? Dia mau ada konektivitas, bahwa dia rindu tidak ada skisma di kalangan umat Tuhan, baik dari golongan bersunat maupun golongan yang tidak bersunat. Karena kalau kita pelajari sejarah dari gereja yang mula-mula, ada sedikit tensi antara orang Kristen yang bersunat dan yang tidak bersunat. Atau orang Kristen dari kalangan orang Yahudi dan orang Kristen dari kalangan non-Yahudi. Dan mereka hidup dalam jemaat yang sama. Rasul Paulus mau ada konektivitas. Mereka terhubung satu dengan yang lain dalam jemaat setempat, dan mereka juga terhubung satu dengan yang lain dengan jemaat-jemaat yang lain. Mengapa? Karena konektivitas ini akan sangat membantu untuk pekabaran Injil, yaitu misi yang Kristus embankan kepada semua muridnya. Oleh karena itu, penting sekali setidaknya 4 unsur ini. Yaitu yang pertama, mereka harus berdiri dan tidak goyah. Lalu kemudian yang kedua, mereka harus sempurna dalam karakter atau tabiat. Lalu kemudian mereka itu harus lengkap dalam arti memuaskan sepenuhnya atau sampai pada ukuran yang penuh. Lalu kemudian itu harus holistik, seluruh, jadi segala aspek kehendak Allah lengkap dalam kehidupan mereka. Dan mereka bersyukur untuk hal itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus memilih penggunaan kata ini, sangat luar biasa. Dia menggunakan kata-kata yang sangat tepat untuk menggambarkan maksud dari nasihatnya
kepada jemaat Tuhan yang ada di eh, Kolose ini. Jadi kalau kita lihat betapa pentingnya berdiri dengan teguh dan sempurna. Itu sangat penting. Dan ada penekanan yang diberikan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu kita ini tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia. Nah, bagaimana caranya kita yang tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia? Nanti kalau teman-teman ingin lebih mendalami, bisa kita tanya apa maksudnya tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia. Namun bagaimana caranya untuk hidup di dunia, tapi bukan dari dunia? Dalam Wahyu pasal 3, ayat 17 sampai 21 disebutkan, bertobat dari dosa. Lalu kemudian membuka hati bagi Yesus dan membiarkan dia mengendalikan diri kita. Lalu kemudian memiliki iman dan kasih yang telah diuji dalam pencobaan dan menang atas pencobaan itu. Sekarang bagaimana caranya supaya 3 poin itu bisa tercapai? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, katanya jangan mengasihi dunia. Itu kata firman Tuhan. Lalu kemudian dalam Markus pasal 13 ayat 32 sampai 37, harus berjaga-jaga. Lalu kemudian dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi layani Tuhan dengan percaya pada Tuhan, jangan merasa rendah diri. Rendah hati wajib, tapi rendah diri jangan. Lalu kemudian dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 di sana dikatakan kita harus hidup saleh. Itu penting. Jadi bagaimana caranya? Katanya supaya kita bisa hidup seperti bukan orang dunia, walaupun tinggal di dunia, maka hal-hal itu yang harus kita buat. Jika kita tidak buat hal ini, maka kita akan terlihat seperti orang dunia yang memang tinggal di dunia. Namun kalau kita ingin terlihat, walaupun tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia ini, maka hal itu atau hal-hal tersebut harus kita lakukan. Ada pekabaran yang diberikan untuk umat Laodikia. Dan pekabaran yang diberikan kepada umat Laodikia ini adalah bagaimana Allah menyatukan surga dan bumi melalui Kristus. Dan ini merupakan tema dari atau tema besar dari pelajaran sekolah sahabat kita kuartal ini. Yaitu Allah menyatukan surga dan bumi melalui Kristus. Maka inilah tahapan-tahapan yang dibuat oleh Allah. Nomor 1, bahwa di Golgota, iblis kehilangan simpati dari makhluk sorga yang kita tahu masih bersimpati kepadanya. Kita tahu ada sepertiga malaikat sorga yang loyal kepada Kristus, namun masih mengizinkan iblis untuk balik atau berkomunikasi dengan makhluk sorgawi. Namun kematian Kristus di kayu salib di Golgota menyebabkan iblis kehilangan simpatinya. Sebabnya Yohanes dalam pasal 12 ayat 31 dari Injil Yohanes katakan bahwa malaikat-malaikat jahat ini dilemparkan ke bumi. Lalu kemudian atau dilemparkan keluar dari sorga. Lalu kemudian yang kedua adalah melalui pelayanan Kristus di bait suci surgawi, Allah kerjakan kelayakan kita untuk sorga. Ibrani pasal 13
ayat 21. Teman-teman, sangat penting untuk memahami apa artinya kita diselamatkan oleh kasih karunia dan di dalamnya kita memperoleh hak untuk ke sorga, namun bukan hanya hak untuk ke sorga, tetapi juga kelayakan untuk sorga. Jadi hak kita untuk ke sorga itu dikerjakan oleh Kristus, dan kelayakan kita untuk sorga itu juga dikerjakan oleh Kristus. Sebentar, jika ada yang bertanya, kita bisa mendalami akan hal itu. Lalu kemudian, tahapan yang ketiga, yaitu melalui penghakiman milenial, Allah menjawab semua pertanyaan yang masih tersisa. Dosa dibinasakan selamanya melalui api neraka, lalu bumi dibersihkan dari dosa dan semua dampaknya. Kita bisa lihat itu dalam Wahyu 21 ayat 8. Tahap yang kedua tadi, Ibrani 13 ayat 21. Lalu kemudian, dengan berakhirnya dosa, maka secara utuh surga dan bumi dipersatukan. Kita bisa lihat itu dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Di mana langit dan bumi yang baru, lalu Yerusalem baru turun kemana? Ke atas bumi ini. Itu adalah konteks dari teks. Lalu bagaimana dengan konteks kekiniannya? Nah, untuk konteks kekiniannya, saya mengusulkan beberapa pertanyaan, ada juga di pelajaran sekolah sahabat kita, dan untuk konteks kekinian ini sangat tergantung dengan konteks setempat untuk menjawabnya. Itu sebabnya saya tidak siapkan jawabannya di tempat ini, namun pertanyaannya yang akan mengantar kita untuk memahami bagaimana menerapkan konteks dari Alkitab itu, konteks dari teks kepada konteks kekinian kita adalah sebagai berikut. Bahwa semua itu menyangkut dengan aplikasi kehidupan. Yang pertama, mengapa jaringan sosial penting bagi pelayanan? Lalu kemudian yang kedua, siapa yang ada dalam jaringan sosial kita? Itu penting ini. Siapa-siapa yang ada dalam jaringan sosial kita? Pertanyaan nomor 3 ini membantu untuk memahami pertanyaan nomor 2. Bagaimana jaringan sosial kita membantu dalam memberitakan Kristus ketika kita lakukan misi? Jangan sampai jaringan sosial kita itu menyusahkan kita manakala kita melaksanakan misi. Begitu, itu sebabnya nomor 2 penting. Siapa yang ada dalam jaringan sosial kita? Nomor 1, mengapa jaringan sosial itu penting? Begitu ya. Lalu kemudian, pertanyaan yang keempat. Bagaimana Tuhan memanggil pribadi saya untuk membantu orang lain bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan mempersiapkan diri bagi sorga? Pertanyaan yang kelima, bagaimana kasih kita kepada Kristus melindungi kita dari kompromi dengan dunia? Ingat, standar dunia jika dirangkumkan itu materialisme. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak berkompromi dengan dunia? Lalu kemudian yang terakhir, apa artinya berada di dunia tapi bukan bagian dari dunia dari perspektif aplikasi kehidupan? Jadi untuk konteks dari teks, 6 pertanyaan ini dapat membantu kita. Namun teman-teman pendeta bisa juga melihat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan membantu umat atau guru-guru sekolah sahabat nanti untuk mengajar dan membantu umat memahami bagaimana ayat-ayat dari pelajaran sekolah sahabat kita dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini, menjadi konteks kekinian dari mereka yang hidup pada saat ini. Jadi itulah eh, pelajaran sekolah sahabat kita untuk pekan ini, dan saat ini kita akan masuk pada tanya jawab. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk eh, bagian penjelasan pada solo sahabat pada sahabat yang ke-13 yang baru disampaikan oleh pimpinan kita, Pimpinan Dio.
Selanjutnya kami berikan kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pendeta, dan mungkin ada ketua jemaat yang hadir, bisa membagikan atau memberikan pertanyaan, boleh di kolom chat, boleh juga dilangsungkan lewat raise hand. Boleh juga ditanya secara lisan. Boleh ditanya teman-teman yang mau tanya bisa raise hand atau bisa di kolom chat, angkat tangan, ada? Sepertinya Dr. Tandidio ini belum ada yang angkat tangan ini. Minta maaf, saya di Timika hujan deras, tidak terlalu dengar baik-baik. Dr. Mauri, sepertinya itu ada yang angkat tangan. Coba perhatikan. Oh, Pendeta Calvin Mungkau, silakan. Sahabat saya, Pendeta Calvin Mungkau, silakan Pendeta. Minta maaf, kasih kasih on. Kami tidak bisa dapat dengar di Timika ini hujan deras. Pendeta Calvin bisa kasih suara? Oke, thank Ya, you. sudah. Silakan. Memang di aplikasi tadi yang keenam, saya pernah baca itu di Maranatha halaman 111. Di dunia tapi bukan berasal dari dunia. Mau bagaimana tuh orang anggota jemaat ini hari-hari bergaul dengan eh, entah rekanan kerja di kebun, di tempat bisnis, di kantor dan sebagainya. Mengapa cenderung karena karena kita kan sekarang lagi apa total member involvement ini harus digalakkan. Memang seluruh anggota harus menyadari mereka bagian dari program sedunia. Mengapa kebanyakan anggota jemaat cuma sampai pada tingkat persahabatan saja, sementara metode Yesus itu selain dia berbaul menunjukkan simpati, lalu dia memenuhi kebutuhan mereka. Banyak yang hanya pada tingkat persahabatan. Apa sebenarnya apakah roh materialis merasuki pikiran mereka atau bagaimana ya? Bagaimana supaya pelajaran sekolah sahabat ini bisa memberikan pencerahan ya kepada mereka. Sebab kami ya kemanapun di jemaat buat seminar-seminar penginjilan sahabat sore. Seperti saya di sini saya sudah lakukan dan akan masuk kepada bagaimana metode penginjilan secara perorangan ya. Seperti yang diajarkan Yesus waktu dia memenangkan perempuan Samaria di Yohanes 4. Di situ ada metode-metodenya. Bagaimana Yesus juga memenuhi kebutuhan sosial orang-orang di sekitarnya, termasuk kebutuhan sosial dari rasa malu kepada keluarga yang perkawinan di Kana ya, merasa kebutuhan rasa malu Yesus penuhi karena mereka malu sudah kehabisan anggur. Ah, di KKR juga demikian. Kita penuhi kebutuhan mereka lewat pembagian sembako. Tapi cenderung sulit untuk melangkah pada tahapan berikut. Bagaimana kita sebagai anggota-anggota gereja kita berperan seperti yang disebutkan tadi. Setelah terjadi konektivitas di sini antara sesama anggota gereja yang punya berbagai latar belakang, maka sebetulnya kebersamaan sudah ada.
tapi keengganan untuk menghubungkan sorga dengan melalui umat Tuhan dengan mereka-mereka yang simpatisan ini masih 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 ada ya di mana-mana saya dapati. Bagaimana Oh, caranya ya? oke, pendeta, saya rasa pendeta Tanidio sudah copy pendeta Calvin punya Iya. pertanyaan. Silakan pendeta Tanidio untuk menjawab. Baik, jadi beliau bertanya berbasis pengalaman, sehingga saya menangkap yang dia maksudkan adalah bagaimana caranya, begitu ya, Pendeta Calvin? Iya. Bagaimana caranya? Mungkin cara yang terbaik, gunakan pendekatan spiritual. Buat umat-umat ini diperbaharui, mengalami kebangunan rohani, dan kehidupan mereka diperbaharui. Ada revival and reformation dalam kehidupan mereka. Saya pikir itu penting. Itu sangat penting untuk penekanan rohani yang dapat kita berikan kepada umat-umat. Ingatkan baik-baik bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa maksudnya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani? Bahwa sebagai satu kumpulan umat, maka anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, semuanya imam dalam konteks Alkitab, yaitu keimamatan orang percaya. Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Yang apa tugasnya? Mereka dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib untuk kembali ke dunia memberitakan kabar keselamatan itu. Jadi begitu. Jadi penting sekali untuk ingatkan mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bagaimana caranya untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani? Yaitu mereka menjadi bagian dalam berkat Abraham seperti yang tercatat dalam Galatia pasal 3 melalui Yesus Kristus. Begitu tak? Nah, bagaimana caranya bangsa Israel sebagai prototipe dari umat Tuhan yang sejati itu melaksanakan misi mereka? Mereka harus disunat dulu, dan sunat itu adalah perjanjian kekal dalam Kejadian pasal 17. Nah, bagaimana dengan umat-umat Tuhan yang dipanggil menyatu untuk mendapatkan berkat Abraham itu? Kita juga dipanggil melalui sunat. Izinkan saya bacakan ayatnya dan saya perlihatkan kepada kita semua ayatnya ya. Itu terdapat di dalam kitab Kolose. Teman-teman bisa lihat ini ya. Terlihat itu? Bisa ya, Pendeta Calvin? Boleh apa lihat? Boleh, boleh. Kolose pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Sebutkan begini. Dalam Dia atau dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ingat bahwa sunat itu, apa arti kata sunat itu? Sunat artinya potong, kasih keluar. Apa yang dikasih keluar? Kulit katan. Apa itu kulit katan? Kulit katan itu adalah prototipe dari dosa yang Yesus akan keluarkan lewat karyanya. Begitu. Nah, oleh karena itu, manakala kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, maka makna sunat yang sesungguhnya itu wajib untuk kita buat. Praktek sunat yang sesungguhnya harus kita buat. Karena dalam tipologi sunat itu, maka yang seharusnya kita buat adalah sunat wujud asli. Apa itu sunat wujud asli? Yaitu penanggalan. Apa yang ditanggalkan? Yaitu tubuh yang berdosa. Itu disimbolkan dengan kulit katan yang dipotong. Nah, bagaimana cara eh, sunat Kristus itu dijelaskan dalam ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu
kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kalau begitu sunat lahiriah itu simbol saja terhadap sunat yang sejati. Dan sunat yang sejati itu penanggalan akan dosa. Dilaksanakan melalui pembaptisan. Itu sebabnya semua orang Kristen harus dibaptis. Mengapa? Karena kita akan masuk ke dalam berkat Abraham itu. Kita akan masuk ke dalam berkat Abraham melalui siapa? Yesus Kristus. Jika dalam masa prototipe mereka masuk dalam berkat Abraham melalui sunat lahiriah, maka dalam masa antitipe itu, yaitu masa kita setelah Kristus datang, yaitu melalui baptisan yang kudus. Kalau seorang anggota gereja dia memahami akan hal ini, maka dia tahu bahwa dia harus hidup seperti warga negara sorga yang masih tinggal di bumi. Begitu. Nah, itu sebabnya pertanyaan dari sahabat tadi, Pendeta Calvin, bagaimana caranya? Ulang-ulang. Jelaskan kepada umat dan berikan kepada mereka melalui pendekatan spiritual. Supaya mereka memahami dan pada akhirnya mereka dapat melakukannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, Pendeta. Kecuali mau di follow up. Ini yang lain mau bertanya. Silakan. Karena ini diskusi. Silakan. Moderator. Siapa lagi selanjutnya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung. Makasih. Oh, silakan. Pendeta Vera Lumi. Ya. Kasih bagaimana DP praktik ya untuk menyatakan bahwa orang masih tinggal di dunia ini, tapi jangan hidupkan apa yang dunia buat. Nah, praktikannya bagaimana kira-kira? Dalam soal apa kira-kira? Ya karena orang ya, oke, oh orang sampaikan begini, jemaat mesti begini, tapi lain kali orang sendiri yang berkata lupa nak meyakinkan apa yang terus sampaikan tentang kebenaran tersebut. Terima kasih Pak Direktur SSPP UNI Konferensi Kawasan Timur, Dr. Pendeta Sinis Tandidio. Baik, Makasih. makasih Pendeta Vera Lumi. Jadi saya pikir pertanyaan ini mirip ya dengan pertanyaan dari Pendeta Mongkau. Dan dengan begitu saya anggap sudah terjawab. Karena walaupun pengkalimatannya berbeda tapi esensinya sama. Boleh begitu ya Pendeta Vera? Mantap. Ya. Oke, ada Oke, lagi? thank you. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chatting. Sebutkan begini. Apakah peran Tikikus dan Onesimus di Kolose dapat diaplikasikan umat-umat Tuhan saat ini di jemaat masing-masing? Karena pertanyaannya dapat diaplikasikan, maka jawabannya adalah dapat. Bisa untuk diaplikasikan. Dan justru penting untuk diaplikasikan sesuai dengan konteks jemaat masing-masing. Jika setiap anggota gereja mengambil peran dari kedua pendahulu kita, maka saya pikir pelayanan pekerjaan Tuhan itu akan sangat berkembang dan umat-umat Tuhan akan sangat dikuatkan. Mengapa demikian? Karena orang-orang ini melakukan tugas dengan baik. Mereka memberikan penghiburan kepada jemaat
Dan juga mereka selalu memberikan kekuatan dan motivasi kepada jemaat. Lalu mereka menjadi penghubung yang baik antara Rasul Paulus dan juga jemaat. Nah, jika semua jemaat mengambil fungsi ini, itu bagus sekali. Menjadi penghubung antara pimpinan jemaat dan seluruh anggota jemaat sehingga harmonisasi itu berjalan dengan baik. Dan lebih daripada itu, mereka bisa menjadi juru damai. Juru damai sehingga di jemaat itu akan tercipta satu suasana yang kondusif dalam melaksanakan misi. Demikian Pendeta Jeffrey Manampiring yang bertanya melalui kolom chatting. Ya, terima kasih. Ada lagi? Selamat sore. Selamat sore, Pendeta Freddy. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Menarik karena kita telah tiba di pelajaran terakhir di Sabat 13, sehingga proyeksi kita adalah bagaimana aplikasinya yang akan kita bawakan di jemaat. Senang oleh karena kita ada penyatuan dalam pendalaman sekolah Sabat yang ingin agar keterlibatan total member involvement sesuai dengan Kolose 3 ayat yang ke-15 bahwa kita ini adalah satu tubuh. Nah, sekarang dalam satu tubuh ada telinga, ada hidung, dan macam-macam. Oleh karena itu, mohon izin, apakah dari pimpinan UNI ada satu survei karunia rohani yang seragam yang boleh dibagikan di jemaat, sehingga kita bisa satu pandangan dalam karunia rohani. Karena seperti contoh, di jemaat kami anggotanya 100 anggota sesuai ACMS. Namun yang aktif adalah 40 sampai 60 anggota. Sehingga 40 yang tidak aktif ini sangat-sangat kita tidak tahu apa mau dan karunia rohani yang mereka miliki. Sehingga kalau berkenan, mungkin boleh ada penyatuan ide karunia rohani, survei di jemaat-jemaat. Sehingga kita bisa memilah-milah, karena kalau kita tiba, seperti tadi pertanyaan Pendeta Calvin Mongkau, bagaimana hanya tiba di persahabatan? Mungkin saja karena karunia rohaninya tidak di situ. Mungkin saja karunia rohaninya bukan memimpin atau mengajar. Mungkin saja karunia rohaninya menyanyi, kan seperti demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang data yang ada di jemaat, kalau misalnya 60 anggota jemaat, mereka tersebar di berbagai tempat. Itulah mungkin agak sedikit keistimewaan organisasi kita, yaitu jemaat-jemaat yang tidak di dekat-dekat gereja. Kalau di Manado atau mungkin daerah yang lain atau tempat yang lain, mungkin ada dalam satu desa gereja anggotanya di situ. Tapi kalau dia tersebar, nah, yang menariknya adalah anggota-anggota gereja kita semuanya itu, misalnya ada dalam satu desa atau satu kota atau satu tempat atau satu wilayah, dalam berbagai gereja-gereja yang ada. Salah satu contoh, misalnya satu anggota kami misalnya ada di Lorong Anoa, di Teling. Tapi ada juga anggota jemaat Teling tinggal di situ. Atau anggota jemaat Tikala tinggal di situ. Nah, bagaimana kita memiliki ide untuk penyatuan mereka di dalam total member involvement agar kita tidak, orang Manado bilang tafiaro, di mana-mana. Yang sana mau bikin ini, yang sana bikin ini. Jadi mohon izin, mohon petunjuk. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaan ini baik dan masih ada kaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu melaksanakan misi dalam konteks konektivitas, gitu ya. Kalau yang ditanyakan ini, kalau saya melihat bukan antar jemaat tapi intra jemaat. Jadi bagaimana di dalam jemaat itu sendiri. Nah, sebelum kita berbicara tentang itu
em, angket untuk menguji karunia roh masing-masing. Eh, saya mau bicara dulu tentang apa yang sudah disinggung tadi mengenai 100 anggota HMS, tapi yang aktif 40. Berarti ada 60 yang tidak aktif. Nah, dari 60 yang tidak aktif ini, pelajari dulu kenapa mereka tidak aktif. Jangan-jangan mereka aktif tapi tidak ada di tempat. Contoh, ada yang sudah di Amerika, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Makassar mungkin. Begitu kan? Nah, benar mereka masih anggota jemaat tapi tidak ada di tempat. Jadi kita tidak dapat kategorikan otomatis mereka tidak aktif. Jangan-jangan mereka aktif sekali di 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 jemaat yang lain, begitu kan? Di jemaat Advent yang ada di tempat yang lain. Nah, kalau begitu cari tahu berapa dari anggota jemaat tersebut yang berdomisili dalam konteks ini berdomisili di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi begitu. Cari tahu ada berapa mereka. Nah, ketika kita sudah dapati ada berapa mereka, sebut saja dari 60 itu, sebut saja ternyata ada 40 yang ada di Kota Manado. Tapi mereka benar-benar tidak lagi datang ke gereja, tidak aktif, atau datang sekali-sekali, atau tidak hadir tepat waktu. Maka cara yang harus dibuat adalah sesuai dengan pertanyaan bagaimana dengan konsep TMI itu, Total Member Involvement, sudah ada kan? Wadah untuk Total Member Involvement. Wadah dari Total Member Involvement ini adalah UKSS, Unit Kerja Sekolah Sabat. Jadi setiap kelas ini ada 12 orang. Nah, mereka ini harus dimasukkan ke dalam kelas itu. Walaupun mereka adalah anggota gereja yang dalam tanda petik itu tidak aktif. Jadi kalau umpamanya ada 5 yang tidak aktif, 7 yang aktif, maka yang 7 ini jangan gabung lagi dengan kelas lain yang 7 sesama aktif. Tugas dari 7 orang ini melakukan tugas NDR. Apa itu NDR? Penyiaran. Nurturing. Gembalakan mereka, total member involvement. Jadi anggota mengembalakan anggota. Itu kan total member involvement, anggota jemaat terlibat. Lalu D-nya itu discipleship. Jadi anggota jemaat mereka memuridkan sesama anggota jemaat. Lalu kemudian karena mereka tidak aktif, mereka direklamasi. Mereka direklamasi untuk menjadi aktif kembali ada di gereja. Jadi saya pikir itu cara yang bisa kita buat. Nah, sehubungan dengan angket untuk menguji karunia roh, eh, mungkin nanti kita bisa distribusi itu melalui direktur-direktur masing-masing. Itu ada. Dan itu juga bagus didistribusikan sehingga setiap kelompok akan mengetahui karunia roh dari anggota kelompoknya. Ya. Dengan demikian, eh, setiap anggota kelompok dapat dimotivasi untuk melaksanakan eh, kegiatan-kegiatan yang bersifat total member involvement ini, TMI ini, berdasarkan karunia roh yang dia miliki. Begitu. Jadi bagus sekali Pendeta Freddy. Terima kasih untuk Ya. eh, pertanyaannya yang sangat baik. Terima kasih. Thank you, Pastor. Iya. Ada lagi kita masih ada em, ya masih 17 menit lagi ya waktu kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitan juga dengan pendalaman teks, silakan. Ada beberapa tadi yang sengaja saya lewatkan. Saya berharap dia muncul di pertanyaan. Maksudnya dia punya pendalaman, saya lewatkan ayatnya disampaikan, tapi eh, pengkajiannya lebih dalam, sengaja saya lewatkan supaya dia bisa muncul di pertanyaan. Silakan teman-teman, kita masih ada 16 menit lagi. Kalau em, belum ada, mungkin eh,
saya akan menggunakan waktu yang masih ada ini, 15 menit ini, untuk eh, sedikit memberi keterangan sehubungan dengan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21. Eh, saya perlihatkan kembali saudara ya slide-nya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini ya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21. Katakan begini. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin dari ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ayat perjanjian baru ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan itu ternyata Yesus yang mengerjakannya di dalam kita. Begitu ya. Kalau teman-teman mendengar bunyi ayat ini. Nah, apakah ada paralel di Alkitab, di kitab lainnya, pesan dari Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21? Ada, banyak. Dan Roma 8 ayat 28 masuk. Iya, boleh pendeta tolong bacakan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan dan seterusnya Oke, terima kasih. Lalu kebaikan. izinkan saya untuk membacakan apa yang tertulis di dalam Efesus. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sebutkan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, apa yang dikerjakan oleh Kristus itu menghasilkan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama menghasilkan pembenaran. Dan pembenaran ini memberikan kita hak untuk ke sorga. Sedangkan yang dikerjakan Yesus Kristus yang kedua dalam kehidupan kita, yaitu penyucian. Dan itu memberikan kita memberikan kita kelayakan untuk sorga. Saya pikir konsep ini bertebaran di berbagai tempat di perjanjian baru. Contoh, ya, orang-orang Kristen yang tidak layak untuk sorga. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 disebutkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan kecuali orang Kristen? Begitu toh? Jadi bukan setiap orang Kristen yang benar-benar berseru kepada Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Kecuali katanya melakukan kehendak Bapakku yang
di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Lalu apa lagi? Mengusir setan demi namamu. Ayat 23. Pada saat itulah aku akan berterus terang, nyala daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Sekarang apa kejahatan mereka? Sedangkan mereka ada di dalam Kristus. Kristus adalah Tuhan mereka. Ternyata kejahatan mereka adalah tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, disinilah peran kasih kita kepada Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kelayakan untuk sorga itu dikerjakan juga oleh Kristus. Oleh sebab itu kita tidak boleh bermegah diri. Dikerjakan dengan cara apa? Dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Jadi semua perbuatan baik, tindakan yang kita buat untuk mengikut Kristus, mengikut ajaran Kristus, semua itu adalah perbuatan Kristus dalam diri kita melalui Roh Kudus. Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa Kristus mengerjakan dua hal yang menghasilkan pembenaran untuk memberi kita hak ke sorga dan penyucian untuk memberi kita kelayakan bagi sorga. Jadi apa yang disebut dengan once saved, always saved, sekali diselamatkan, maka hidupnya seperti apapun dia akan tetap selamat, itu tidak alkitabiah. Mengapa demikian? Karena seorang yang akan ke sorga adalah seorang yang layak untuk sorga. Begitu, dia layak untuk kerajaan Allah. Supaya dia bisa layak untuk kerajaan Allah, maka Kristus harus mengerjakan di dalam dirinya perbuatan baik itu. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau di dalam istilah teologi, ada dua istilah yang digunakan di sana, yaitu yang pertama, imputed justification. Itulah yang menghasilkan hak untuk ke sorga atau title to heaven. Lalu kemudian yang kedua adalah imparted sanctification. Dan itulah yang menghasilkan fitness for heaven. Kedua-dua hal ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi bagaimana caranya agar supaya anggota gereja itu bisa memiliki kehidupan yang benar-benar tidak seperti dunia, dia harus pahami ini. Dia harus pahami bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Dia adalah ciptaan baru yang kepadanya sudah diberikan hak untuk ke sorga dan diberikan kemampuan untuk menjadi layak bagi sorga dikerjakan oleh Kristus. Manakala Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa? Roh Kudus. Jadi seorang yang hidup berdasarkan standar dunia, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya. Atau itu adalah indikator bahwa Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya. Jadi saya pikir itu yang mungkin yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan Kristus mengerjakan kelayakan kita bagi sorga. Seperti yang tercatat di dalam kitab Ibrani yang kita sudah bacakan tadi, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayat 21. Ada lagi? Kita masih ada waktu 7 menit. Teman-teman, silakan kalau ada. Ada pertanyaan mungkin di chat. Di chat. Saya katakan yang bertanya adalah Pendeta Calvin Mongkau. Bagaimana dengan power of choice? Si anggota jemaat di mana Kristus mengerjakan keselamatan dalam dirinya. Filipi 2 ayat 13, apa tidak lagi mengharapkan usaha manusia? Nah, jadi ketika kita menggunakan istilah usaha manusia, itu berisiko untuk pada akhirnya seorang menyimpulkan bahwa
dia memiliki andil untuk keselamatannya. Jadi kata usaha ini berisiko untuk seorang menyimpulkan bahwa ada usahanya yang menyebabkan dia diselamatkan. Jadi nanti kita akan kaitkan dengan power of choice. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya adalah seperti ini. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti perintah Tuhan. Itu dikaitkan dengan power of choice, itu sangat jelas ya. Sangat jelas dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 5, Yohanes 14 ayat 15 itu anak kalimat pertama dalam bentuk subjunktif, pengandaian, dan anak kalimat yang kedua dalam bentuk indikatif atau kepastian. Begini dia punya bahasa aslinya. Ean agapeteme. Ketika kata ean itu muncul, maka itu selalu menunjukkan bahwa kata kerja selanjutnya muncul dalam bentuk subjunktif atau pengandaian. Jika engkau atau jika kamu, bukan engkau ya, jika kamu mengasihi aku, muncul bentuk indikatif. Tas entolas, tas hemas, teresete. Begitu. Kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Sekarang, ketika seorang menuruti perintah Tuhan, apakah itu adalah usahanya? Bukan, itu bukan usahanya. Yohanes katakan itu adalah respon kasihnya. Kalau kamu mengasihi aku. Sekarang siapa yang bisa buat dia untuk menuruti perintah Tuhan? Kemampuannya sendiri atau Roh Kudus? Roh Kudus yang bisa buat itu dalam dirinya. Coba kita bertanya seperti ini. Jika Roh Kudus itu tidak diberikan kepadanya, mampukah dia untuk mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintah Tuhan? Dia tidak akan pernah mampu. Dia tidak akan pernah mampu untuk menuruti perintah Tuhan jika tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Sekarang, ketika dia melakukan perintah Tuhan sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan, apakah itu karena Roh Kudus atau karena dia? Bagaimana, saudara? Itu karena Roh Kudus, tapi dia berespon terhadap panggilan Roh Kudus. Maka power of choice ada di situ, di responnya. Ketika dia berespon terhadap gerakan Roh Kudus dalam dirinya, dalam bentuk tindakan kasih, maka dia memilih untuk mengikuti apa yang diminta yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam dirinya. Nah, disitulah letak power of choice. Jadi dengan demikian, yang mana yang mau dibanggakan? Coba andaikan, jika Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, maka yang terjadi pada orang tersebut, dia akan menjadi sama seperti orang-orang sebelum zaman air bah. Yang pemikirannya dan kecenderungan hatinya semata-mata jahat. Kenapa? Karena kitab Kejadian jelaskan, ternyata Roh Kudus hendak deng dorang. Begitu, Roh Kudus tidak lagi dengan mereka. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ini, jangan gunakan usaha manusia, karena itu berisiko untuk bermegah seolah-olah dia yang mengerjakan kelayakannya untuk sorga. Seolah-olah dia yang kerjakan kelayakannya untuk sorga. Padahal itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana kaitannya dengan power of choice? Ketika dia berespon, Roh Kudus bekerja dan dia menyambut apa yang Roh Kudus katakan, maka dia berespon terhadap Roh Kudus. Itulah power of choice-nya. Dia memilih untuk mengikut Roh Kudus, bukan memilih untuk mengikuti standar dunia. Jadi seperti itu Pendeta Calvin. Boleh itu Pendeta Calvin Mongkau? Ya, jadi kalau begitu yang disebut di 1 Yohanes 5 ayat 3, hukum perintah-perintah Allah itu tidak berat, ya, tidak berat karena yang membuat dia ringan menurut itulah Roh Kudus yang sudah dikatakan tadi. Ya, benar. Benar. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekarang, bagi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, atau
Dia belum menyambut, dia belum menggunakan power of choice-nya dengan benar ya. Dia belum menggunakan power of choice-nya dengan benar. Berat atau tidak untuk menerima Sabat sebagai hari kudus Tuhan? Berat atau tidak bagi dia? Berat. Berat, karena dia belum mau menggunakan power of choice-nya dengan benar. Namun apakah Roh Kudus tidak menggerakkan dia? Roh Kudus gerakkan dia, tapi dia yang belum menyambut. Dia belum menggunakan power of choice-nya dengan benar. Ya. Terima kasih Pendeta Mongkau. Waktu kita sudah habis dan saya kembalikan kepada moderator atau pengarah acara. Rupanya moderator kita dan pengarah acara bisa saja ada kesibukan lainnya atau ada masalah jaringan karena tadi beliau sampaikan lagi hujan lebat, jadi bisa saja terjadi mati lampu atau uh, terjadi low connection. Maka pada saat ini kita akhiri dan sebelum saya mengakhirinya, um, izinkan saya untuk menyampaikan kepada teman-teman, yaitu ketika nanti mengadakan persatuan guru-guru sekolah Sabat, jangan lupa untuk menekankan dua konteks. Jelaskan ayat-ayat seperti tadi kita sudah tuntaskan ayat-ayat itu, lalu berikan bagaimana ayat-ayat itu cocok bagi kehidupan kita saat ini sebagai bagian dari aplikasi kehidupan. Itu yang kita sebut dengan konteks kekinian kita. Nah, teman-teman, jangan lupa buat persatuan guru-guru sekolah Sabat. Itu penting sekali. Penting sekali persatuan guru-guru sekolah Sabat. Di samping itu ada di panduan pelaksanaan sekolah Sabat, di samping itu ada di eh, peraturan jemaat, maka saya mau sampaikan bahwa berdasarkan survei yang dibuat, persatuan guru-guru sekolah Sabat akan memberi semangat kepada guru-guru, dan ketika mereka sudah diperlengkapi melalui persatuan guru-guru sekolah Sabat ini, mereka punya antusias yang tinggi untuk mengajar. Dan mereka akan motivasi anggota kelas untuk datang tepat waktu. Tapi kalau mereka juga ragu-ragu, apa kita mau ajar nanti ini? Bisa saja mereka tidak beri motivasi yang baik kepada anggota jemaat. Nah sekarang siapa yang mau buat persatuan itu? Sekali lagi teman-teman, tolong teman-teman pendeta yang buat persatuan guru-guru sekolah Sabat. Mengapa? Karena teman-teman pendeta yang berlisensi teologi di Gereja Masa Advent Hari Ketujuh untuk memberikan persatuan guru-guru sekolah Sabat. Jika teman-teman tidak berikan, mereka yang pimpin diri mereka sendiri untuk persatuan itu, dong akan cari sumber dari berbagai sumber yang bisa mereka dapat. Dan mereka akan main buka internet, nonton TikTok, dan lain sebagainya, YouTube, untuk mencari sumber-sumber. Dan jika itu terjadi, akan sangat disayangkan. Dan siapa yang salah? Mereka tidak salah. Dapat dikatakan orang yang salah. Itu sebabnya mari kita berikan persatuan guru-guru sekolah Sabat itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, mari kita laksanakan tata ibadah untuk acara sekolah Sabat yang sudah diturunkan. Dan teman-teman, tata ibadah itu mengikuti pola total member involvement yang ada di buku sekolah Sabat. 15 menit pertama dan 45 menit kedua. Total berapa? 60 menit di kelas masing-masing. Itu bukan dibuat oleh Uni. Itu sudah ada di buku pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Marilah menyatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami sudah mendalami pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang terakhir di kuartal yang pertama ini. Mampukanlah semua pendeta ya Tuhan untuk memberikan
persatuan kepada guru-guru sekolah Sabat, pendalaman bagi mereka, dan menyatukan ide mereka, sehingga guru-guru sekolah Sabat akan mengajar dengan baik dan dengan benar di kelas masing-masing. Mampukanlah semua pendeta ini untuk memotivasi umat-umat datang tepat waktu dan mengimplementasikan tata ibadah sekolah Sabat seperti yang sudah dipandukan oleh buku Sekolah Sabat yang mengarah kepada total member involvement. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di jemaat-jemaat. Berkatilah semua jemaat yang mereka layani, bahkan semua UKSS yang mereka bina, dan seluruh anggota gereja di bawah penggembalaan mereka. Engkau memberkati semua direktur sekolah Sabat dan sekretaris asosiasi kependetaan yang ada di setiap jemaat. Hambamu berdoa untuk para pemimpin gereja di setiap daerah yang ada. Tuhan memberkati mereka, dan Engkau memberkati hambamu di dalam pelayanan di Departemen Sekolah Sabat untuk Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, diberi hikmat dan akal budi. Begitu pula hamba Tuhan, Pendeta Franky Sepang, yang membawahi bidang kependetaan, hikmat dan akal budi, perlindungan sorga menjadi bagian kami berdua. Hambamu berdoa bagi officer, baik second officer maupun first officer. Hamba Tuhan Pendeta Edison Takasanakeng, Bapak Calvin Pasuhuk, Pendeta Ted Windewani, dan Pendeta Ronald Adrirantung. Penjagaan, perlindungan, dan hikmat sorga menjadi bagian pimpinan uni ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bubar dari pendalaman sekolah Sabat ini, namun bantulah kami untuk dapat memberikan persatuan guru-guru sekolah Sabat dengan baik, dan berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih pimpinan.